Marah menjadi salah satu respon emosional yang sering timbul akibat kecemasan atau perasaan terancam. Ketika marah, tubuh kita melepaskan zat seperti adrenalin yang dapat meningkatkan energi. Inilah sebabnya mengapa seseorang bisa melakukan tindakan fisik seperti membanting barang atau mengangkat beban berat ketika marah. Walau demikian, penting untuk diingat bahwa kemarahan juga memiliki sisi positif. Selain meningkatkan energi, marah juga merupakan cara seseorang mengekspresikan perasaan mereka. Ada 3 reaksi umum ketika seseorang marah: melawan, melarikan diri, atau berkompromi. Namun, mekanisme coping yang digunakan seseorang bisa berbeda-beda, termasuk mekanisme ego-oriented seperti acting out atau displacement. Acting out melibatkan perilaku agresif langsung, seperti berkelahi, sementara displacement melibatkan pengalihan kemarahan ke objek yang lebih rendah, seperti membanting barang. Kedua mekanisme ini meskipun alami, dapat menjadi destruktif jika digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, terutama dalam bidang keperawatan jiwa, untuk mengajarkan cara mengelola kemarahan secara konstruktif. Salah satunya adalah dengan mengajarkan assertive training, yaitu mengungkapkan kemarahan secara positif tanpa menyakiti orang lain. Cara lain termasuk menyalurkan energi kemarahan melalui kegiatan fisik atau spiritual. Seseorang yang marah disarankan untuk mengubah posisinya dari berdiri menjadi duduk, atau dari duduk menjadi berbaring, untuk membantu meredakan kemarahan. Aktivitas fisik seperti olahraga atau pekerjaan yang memerlukan tenaga juga dapat membantu menyalurkan energi kemarahan dengan cara yang sehat. Tentunya kita harus melihat dulu definisi dari marah itu adalah satu perasaan jengkel yang timbul sebagai respon dari kecemasan yang dirasakan sebagai satu ancaman. Tentunya ketika perasaan jengkel ini muncul, itu merupakan stresor bagi seseorang. Nah, ketika ada stresor, maka tubuh akan mengeluarkan satu zat yang akan menstimulus untuk memang secara positif dia akan meningkatkan energi, misalnya adrenalin, epinefrin. Nah, epinefrin dan adrenalin ini yang meningkatkan energi bagi seseorang. Jadi ketika marah, dia bisa membanting barang, kemudian bisa mengangkat barang yang berat dan sebagainya ya, untuk bisa menjadi satu upaya untuk mengatasi rasa jengkelnya itu. Nah, sebetulnya marah ini juga bagi seseorang itu merupakan juga hal positif, karena dia akan selain tadi dapat meningkatkan energi untuk lebih baik, dan juga merupakan suatu kondisi diskriminasi bahwa memang dia sedang mengungkapkan perasaannya. Nah, dalam mengungkapkan perasaannya ini ada 3 hal yang perlu kita lihat, yaitu bahwa ketika seorang sedang mengalami kejengkelan, kemudian kecemasan, frustasi dan sebagainya, maka ada 3 hal ya, ada 3 hal yang ketika seseorang itu merasa kuat, maka dia akan fight terhadap stresor. Jadi dia akan melawan ya, dengan berbagai upaya dia akan melawan sumber dari stresor itu. Dan ketika dia merasa tidak berdaya, maka dia akan lari ya, dan dia akan melarikan diri dari masalah. Dan biasanya ini dua-duanya ini menimbulkan gejala yang kita kenal dengan hostilitas, yaitu marah yang memanjang. Nah, yang mau kita capai, yang mau kita tuju adalah bahwa marah itu ada sesuatu yang fisiologis yang juga berguna bagi seseorang tadi untuk mengungkapkan perasaannya, tapi kita pilih cara mengungkapkan yang asertif ya, jadi dengan mengungkapkan marah, mengatakan perasaannya, yaitu juga tanpa menyakiti juga orang lain ya, secara fakta, secara asertif juga kita sampaikan apa sebetulnya yang dirasakan dan apa yang ingin diungkapkan, seperti itu. Penting untuk selalu mengelola diri sendiri saat marah, seperti dengan bernafas dalam atau melakukan distraksi. Dengan cara ini, kadar adrenalin dalam tubuh dapat menurun dan membantu menenangkan diri. Marah adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola kemarahan tersebut dengan cara yang sehat dan asertif, sehingga tujuan dari kemarahan dapat tercapai tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.